Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngupas tuntas sebuah rahasia yang menurut saya sih luar biasa memukau. Kita bakal memecahkan kode tentang seberapa spesialnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau selama ini kita ngerasa hari-hari ini tuh cuma kayak masa persiapan biasa buat nyambut Idul Adha atau potong kurban, wah siap-siap deh buat kaget. Oke yuk, langsung aja kita selami sama-sama dan temukan apa sih yang bikin 10 hari ini beneran super spesial. Nah, sebelum kita mulai, coba deh kita jujur-jujuran sebentar. Kapan sih biasanya kita mulai ngumandangin takbir? Kebanyakan dari kita pasti refleks jawab. Ya pas malam takbiran lah, pas masuk hari ke-10 setelah maghrib, bener kan? Tapi gimana kalau ternyata kebiasaan kita itu justru bikin kita ngelewatin sebuah peluang emas yang sebenarnya udah buka pintunya lebar-lebar sejak hari pertama? Chris, kenapa coba kita harus mulai start dari hari pertama banget? Jawabannya ada di satu hal yang paling dicari semua orang. Puncak kasih sayang Allah. Di rentang 10 hari pertama ini, kita itu lagi ditawarin cintanya dalam dosis yang paling maksimal. Jadi ini bukan lagi sekedar ngitung-ngitung pahala teman-teman. Ini soal gimana kita bisa ngeraih cintanya secara absolut dan dapat pengampunan total buat dosa-dosa kita. Kesempatan gila-gilaan kayak gini nggak ada di hari-hari biasa. Ini beneran anugerah yang super eksklusif. Poin krusialnya tuh gini, selama 10 hari ini, status amalan kita ibaratnya lagi di-upgrade jadi VIP. Setiap perbuatan baik yang kita lakuin, mau itu sekecil atau sesederhana apapun, nilainya tuh langsung melesat dan jadi amalan yang paling dicintai sama Allah. Bayangin aja, amal biasa, tiba-tiba dapat stempel sangat dicintai. Siapa sih yang nggak mau dapat jalur khusus kayak gini? Oke, masuk ke bagian pertama. Kita bahas rumus sederhana dari amal soleh itu sendiri. Wujud nyata dari amal soleh di 10 hari ini tuh sebenarnya kayak koin dengan dua sisi. Sisi pertama ya meningkatkan ketaatan, nah sisi kedua ini yang sering banget kita lupa, meninggalkan maksiat. Misalnya nih, ada teman ngajakin gibah atau berbuat curang, terus kita dengan sadar nolak. Penolakan itu bukan berarti kita cuma diem aja loh, sikap nahan diri itu beneran dihitung sebagai amal soleh yang luar biasa. Pahalanya dilipat gandakan dan otomatis bikin Allah makin cinta. Keren banget kan? Jadi, sekedar nggak ngelakuin dosa itu sama berharganya dengan kita aktif ngelakuin kebaikan di hari-hari ini. Nah, sekarang kita bergeser ke bagian 2, yaitu rahasia di balik takbir pada hari pertama. Sebelum ngebahas aksinya, kenalan dulu yuk sama salah satu tokoh utamanya, Abu Hurairah. Ada fakta kecil yang manis banget soal beliau. Nama aslinya pas masuk Islam itu Abdurrahman. Tapi karena beliau ini penyayang banget, sampai pernah ngerawat anak kucing liar yang kehilangan induknya, bahkan dibikin anget dan dibawa-bawa di jubahnya, beliau akhirnya dijuluki Abu Hurairah, yang artinya bapak kucing kecil. Nah, sahabat Nabi yang hatinya super lembut inilah yang ngasih contoh amalan luar biasa di awal Dzulhijjah. Jadi ceritanya gini, Abu Hurairah dan sahabat lain, Ibnu Umar, ngelakuin hal yang out of the box. Begitu masuk hari pertama Dzulhijjah, mereka berdua sengaja banget pergi ke pusat keramaian, yaitu ke pasar. Buat belanja? Oh tentu tidak. Mereka jalan ke sana kemari di dalam pasar dan teriak ngumandangin takbir dengan lantang. Orang-orang di pasar yang dengar dua sahabat besar ini takbiran, akhirnya pada sadar dan ikutan takbir juga. Mereka ini merayakan turunnya cinta Allah itu dari detik pertama, bukan nunggu hari ke-10. Amalan inti yang mereka gemakan kemana-mana dan yang harus banget kita perbanyak sekarang adalah 3 zikir ini. Takbir, tahlil, dan tahmid. Mengucapkan Allahu Akbar itu ibarat bentuk ketaatan mutlak kita, sama kayak pas kita mulai sholat. Ini juga semacam doa minta kekuatan buat terus berjuang. Dan yang paling penting, ini cara paling tinggi buat mengekspresikan rasa syukur kita atas semua nikmat dan cinta Allah. Jadi jangan malu-malu deh buat takbiran di rumah, sambil kerja di kantor, atau pas lagi nyetir di jalan. Berlanjut ke bagian ketiga, kurikulum ibadah 10 hari kita. Ini dia to-do list harian kita. Sederhana, gampang dilakuin tapi impact-nya gila-gilaan. Pertama, perbanyak sholat sunnah. Apapun sholat sunnah yang kita tahu, yuk mulai dirutinin sekarang. Kedua, sedekah. Jangan langsung mikir harus keluar uang jutaan ya. Beli kurma kotak, bungkusin kecil-kecil, terus bagiin ke teman sebelah meja di kantor, itu udah sedekah. Atau sekedar ngasih segelas air mineral ke orang yang butuh dengan niat pengen dapat cinta Allah, itu udah luar biasa. Dan yang ketiga pastinya, baca Al-Quran. Kalau dengar kata baca Al-Quran 30 juz, mungkin bawaannya langsung berat ya. Tapi coba deh perhatiin angka 15 ini. Ini tuh hack life, hitungan yang cerdas banget.
Kalau kita mau nyisihin waktu cuma 15 menit aja sebelum sholat fardu, dan 15 menit setelahnya buat baca Quran secara konsisten, kita beneran bisa mengatamkan 30 juz sebelum hari ke-10 datang. Efisien banget kan? Modalnya cuma waktu sebentar, tapi untungnya spektakuler. Masuk ke bagian keempat, sekaligus pamungkasnya, hadiah spesial puasa Arafah. Sebagai grand prize dari semua rentetan amalan ini, ada satu jalan pintas pamungkas di hari ke-9. Coba lihat alur waktu ini. Ini ngebuktiin gimana puasa Arafah bekerja kalau kita lakuin dengan benar. Puasa ini nggak cuma ngehapus dan ngampunin dosa-dosa kita selama setahun kebelakang, tapi juga ngebentuk semacam tameng pelindung transparan. Tameng ini bakal ngejaga kita dari bikin dosa selama setahun ke depan. Bener-bener asuransi spiritual yang nggak ada duanya. Tapi sebentar, ada catatan penting banget nih yang nggak boleh dilewatin. Jangan sampai kita gagal paham. Puasa Arafah ini bukan semacam kartu bebas dari penjara yang bikin kita bisa seenaknya berbuat dosa tahun depan. Kan udah puasa Arafah, dosa tahun depan mah aman, udah dimaafin. Wah, nggak gitu konsepnya. Pengampunan setahun lalu dan perlindungan setahun ke depan itu cuma bisa aktif kalau dibarengin sama tobat yang benar-benar tulus di hari Arafah tersebut. Tobat sejati itulah tombol on buat ngaktifin sistem keamanannya. Pada akhirnya, kita sampai di satu pertanyaan penentu yang harus kita tanyain ke diri kita sendiri. Kesempatannya udah ada persis di depan mata. Pintu cinta dan ampunan lagi dibuka selebar-lebarnya, dan amal sekecil debu pun statusnya lagi dilipat gandakan. Kita nggak perlu nunggu sampai hari ke-10. Jadi, apa langkah pertama yang mau kita ambil buat ngeraih cinta Allah mulai hari ini? Mau mulai gumamkan takbir sekarang juga? Nyiapin sedekah simpel buat besok pagi? Atau masang alarm 15 menit buat baca Quran? Semua pilihannya ada di tangan kita. Yuk, langsung action. Makasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Sampai jumpa lagi dan selamat berburu cintanya.